It's good when they are for you. It's also interesting when the fans are against. Dianggap laga big match, pelatih Thailand ungkap kelebihan timnas Indonesia. Thailand menyambangi Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta untuk melakoni laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 pada Kamis sore tadi. Menurut pelatih timnas Thailand Alexander Polking, dua bek sayap Indonesia memiliki naluri menyerang yang kuat, berlari ke pertahanan lawan nyaris tanpa henti. Terkait ini dia memang tidak menyebutkan nama, tetapi diduga kuat merujuk pada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Alexander melanjutkan, belum lagi ditambah dengan kehadiran bek tengah naturalisasi Jordi Amat yang piawai dalam melakukan operan dari belakang. Pemain-pemain muda Indonesia terus berlari dan konsisten bertarung di lapangan. Mereka juga sangat kuat di koridor. Selain itu, Jordi sangat bagus dengan bola dan membangun serangan, ujar juru taktik asal Brasil tersebut. Kemudian Indonesia disebutnya memiliki dua gelandang pencegat atau holding midfielder yang berpengalaman. Ada pula gelandang serang berusia 18 tahun Marcelino Ferdinand yang dinilai Alexander Polking sebagai salah satu pemain muda terbaik di Piala AFF 2022 ini. Tidak hanya itu, Thailand sepanjang pertandingan juga memperhatikan benar dua penyerang sayap Indonesia yakni Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Mereka bagus di sayap. Secara umum, Indonesia adalah tim berkualitas apik yang dilatih juru taktik berkualitas tinggi Sintayong. Itulah kenapa mereka berbahaya, tutur Polking. Lebih lanjut lagi, Polking menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu dari 4 tim kuat di Piala AFF edisi kali ini. Adapun 3 tim lainnya adalah Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Gelandang timnas Thailand Saras Yoyen pun menganggap pertandingan melawan timnas Indonesia sebagai laga super big match. Duel Indonesia versus Thailand sendiri memang menjadi salah satu laga yang menarik. Sebagaimana kedua tim adalah langganan final di pesta sepak bola terbesar Asia Tenggara Piala AFF. Sementara itu, para penggemar Thailand akhirnya juga bahagia dapat dengan nyaman mendukung tim nasionalnya berlaga di Piala AFF 2022 melalui televisi. Karena sebelumnya, Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hak siar Piala AFF 2022. Beruntung Panwat Nakvisut selaku CEO Lotre Plus bersedia untuk menjadi sponsor dan membeli hak siar tersebut. Alhasil para penggemar Thailand bisa menonton seluruh pertandingan di Piala AFF 2022 termasuk laga timnas Thailand melawan timnas Indonesia. Terkait hal ini, Presiden FAT Somyot mengaku sangat berterima kasih dukungan yang diberikan oleh Panwat. Daftar pemain timnas Indonesia dan Thailand yang tersisa dari Piala AFF 2020. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama dengan Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Skuad Garuda baru saja melakoni laga ketiga grup A melawan Thailand. Laga ini sendiri menjadi laga pengulangan untuk kedua ke-11 setelah di final Piala AFF 2020 lalu, di mana pada turnamen edisi tersebut Garuda kalah dari Gajah Perang di final dengan agregat 2-6. Menarik untuk melihat siapa saja pemain yang tersisa dari kedua tim tersebut di Piala AFF 2022 ini. Baik Indonesia maupun Thailand memanggil kembali sejumlah pemain yang pernah dibawa di Piala AFF 2020 lalu. Terdapat 13 pemain alumni Piala AFF 2020 di timnas Indonesia saat ini. Deretan pemain tersebut diantaranya kiper Nadeo Argawinata, bek veteran Fakhrudin Arianto, hingga winger Egy Maulana Fikri. Sementara itu, pelatih Thailand Alexander Polking hanya membawa sekitar 5 pemain alumni Piala AFF 2020. Thailand memang tidak turun dengan kekuatan terbaik akibat sejumlah pemain incaran tim pelatih tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Hal itu menunjukkan skuad timnas Indonesia tidak mengalami perubahan besar di Piala AFF 2022 ini, di mana sebagian pemainnya merupakan alumni Piala AFF 2020. Wajib dicontoh, media Malaysia puji supporter timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia mendapatkan puja-puji dari sebuah media Malaysia. Loyalitas dan antusiasme pemain ke-12 skuad Garuda disebut layak untuk dicontoh. Adalah media komunikasi Harimau Malaya yang memberikan pujian kepada supporter timnas Indonesia merujuk pada pengamatan ketika skuad Garuda menang telak lawan Brunei Darussalam dengan 7-0 di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu faktor pendukung utama adalah dukungan dari supporternya Indonesia yang tetap loyal mendukung pemain walaupun tampil di luar Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari laga lawan Brunei, di mana di separuh dari 18.000 kapasitas stadion didominasi oleh lautan merah dan putih. Sebut Harimau Malaya.
Harimau Malaya juga memuji antusiasme supporter timnas Indonesia yang sudah meramaikan wilayah stadion pada pukul 15.00 waktu setempat. Walaupun laga lawan Brunei pada saat itu baru kick off pada pukul 18.00. Diuntungkan juga laga dimainkan pada saat libur nasional di Malaysia, yang memungkinkan supporter timnas Indonesia memberikan kesempatan untuk membanjiri stadion dan memberikan sorak-sorai tanpa henti mendukung para pemain selama 90 menit. Pujian Harimau Malaya terhadap supporter timnas Indonesia berlanjut dengan menyatakan bahwa semangat macam ini seharusnya bisa menjadi sebuah contoh bukan cuma untuk Malaysia tapi juga di Asia Tenggara. Menurut Harimau Malaya, dukungan dari pemain ke-12 akan menjadi tulang punggung bagi para pemain untuk serius berusaha sebaik mungkin di lapangan seraya terus mengejar kemenangan. Selain menyerap loyalitas pemain ke-12 timnas Indonesia, media Malaysia juga memuji aksi bersih-bersih supporter timnas Indonesia di Stadion Kuala Lumpur. Hal itu terjadi seusai timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam di match kedua Grup A Piala AFF pada Senin 26 Desember silam. Sikap terpuji supporter timnas Indonesia ambil sampah di Stadion Kuala Lumpur dapat pujian. Tulis semuanya bola dalam laporan mereka. Selain pujian dari media Malaysia, aksi itu pun mendapatkan sorotan dari warganet asal Malaysia sendiri, di mana mereka mengomentari aksi itu dengan nada positif. Bahkan beberapa mereka di antaranya menyebutkan harus meniru aksi seperti itu. Pendukung Malaysia harus jadikan ini sebagai contoh. Mereka membuang sampah sebelum pulang dari stadion. Ucap salah satu komentar warganet dikutip dari Semuanya Bola. Kalian bermain di negara kami dan pendukung kalian bijak. Ambil sampah sebelum pulang. Timpal netizen yang lain.